Gagasan kepemimpinan menurut Napoleon Bonaparte. Seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa membesarkan semangat dan harapan kepada anak buahnya. Napoleon Bonaparte adalah sosok pemimpin besar Prancis pada masanya. Ia adalah pemimpin yang sangat berkomitmen dan gigih. Semua itu sudah tampak sejak ia kecil. Napoleon bukan hanya pemimpin berkepribadian gigih dan pantang menyerah, tetapi juga mampu membangkitkan semangat dan harapan anak buahnya. Menurut Napoleon sendiri, seorang pemimpin berkewajiban meninggikan semangat dan membesarkan harapan orang-orang yang dipimpinnya. Napoleon juga menegaskan bahwa seorang pemimpin membutuhkan ketegasan yang diiringi dengan kelembutan. Sebaliknya, sikap kasar, kejam, maupun amarah tidak diperlukan bagi seorang pemimpin. Harus diakui bahwa pemimpin yang baik harus bersikap tegas, hanya saja ketegasan itu harus diiringi dengan kejelian, kejelasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Apabila ketegasan seseorang pemimpin tidak diiringi dengan ketelitian, maka dapat berakhir dengan kebijakan yang kurang baik. Menurut Napoleon, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan mampu menentukan sikap. Seorang pemimpin harus senantiasa memperbaiki diri, memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, serta selalu aktif untuk mencari dan memperbarui pengalaman agar mampu membawa negara menjadi lebih berkembang dan maju. Napoleon juga sering membuat perubahan bagi negaranya. Ia merombak sistem administrasi serta hukum Prancis, diantaranya dengan mengubah struktur keuangan dan kehakiman, mendirikan bank dan universitas Prancis, serta menerapkan administrasi sentralistik. Perubahan-perubahan tersebut mempunyai makna penting dan berpengaruh lama bagi Prancis. Selain itu, terdapat salah satu perombakan yang sangat berpengaruh besar hingga melampaui batas negaranya sendiri, yaitu penyusunan sesuatu yang masyhur disebut sebagai Kode Napoleon. Dalam banyak hal, kode hukum ini mencerminkan ide-ide revolusi Perancis. Sebagai contoh, dalam kode tersebut tidak dikenal hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran dan asal-usul, karena semua orang sama derajat di hadapan hukum. Tidak hanya itu, kode Napoleon cukup mendekati hukum-hukum lama dan adat kebiasaan Perancis sehingga dapat diterima oleh rakyat dan sistem peradilan Perancis. Tak ada gading yang tak retak. Pepatah itu pantas disematkan setiap orang yang tak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan, sehebat apapun dirinya. Hal ini juga berlaku juga pada Napoleon. Walaupun juga terkenal sebagai pemimpin yang cukup berhasil, tetapi ia juga pernah melakukan kesalahan fatal. Ada satu masa di mana Napoleon dianggap berbuat kebodohan sehingga menggiring Prancis pada medan peperangan. Menurut Michael Hihard pada 1808, Napoleon menyeret Prancis ke dalam peperangan panjang di semenanjung Iberia. Dalam peperangan tersebut, Prancis tertahan tak bergerak selama bertahun-tahun. Akan tetapi, kekeliruan terbesar Napoleon adalah serangannya terhadap Rusia. Pada tahun 1807, Napoleon bertemu dengan Czar. Melalui perjanjian Tilsit, mereka bersepakat untuk menggalang persahabatan abadi. Akan tetapi, kesepakatan dan persekutuan itu lambat laun rusak. Puncaknya pada bulan Juni 1812, Napoleon memimpin tentara dalam jumlah besar untuk menginvasi Rusia. Terlepas dari beberapa kesalahan yang pernah dilakukan, Napoleon tetap menjadi sosok legenda bagi banyak orang, baik di dalam ingatan orang Prancis maupun masyarakat dunia pada umumnya, karena sifatnya yang melegenda adalah kerendahan hatinya. Napoleon pernah dipaksa untuk turun tahta setelah kalah dalam Perang Leipzig. Akibat kekalahan tersebut, Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Di dalam pengasingan tersebut, Napoleon hidup layaknya rakyat biasa dan tidak ada perlakuan dan fasilitas khusus yang ia dapatkan di sana. Dalam sebuah kisah, digambarkan sosok Napoleon yang rendah hati. Suatu hari ia menyusuri pantai bersama istrinya. Tanpa terasa, langkah kaki mereka mendekati pelabuhan terdekat. Di tempat tersebut, secara kebetulan sedang berlangsung bongkar muat isi kapal
sehingga suasana menjadi hiruk-pikuk. Saat itu, ada beberapa awak kapal yang menyuruh Napoleon yang sedang berjalan untuk menyingkir dari jalan, dikarenakan beberapa kapal akan menurunkan muatannya. Namun sikap awak kapal tersebut menyulut amarah istri Napoleon. Karena sikapnya yang kurang sopan, ia meminta para awak kapal untuk menghormatinya karena ia adalah Maharaja Prancis, serta segera meminta maaf, dan seharusnya merekalah yang harus memberi jalan kepada Napoleon. Namun di luar dugaan, Napoleon justru menegur istrinya dan menyuruhnya agar menahan diri. Napoleon merasa bahwa awak kapal itu tidak bersalah karena ia mengetahui bahwa para awak kapal kelelahan dalam menjalankan tugas mereka. Bahkan Napoleon menyuruh tentaranya untuk membantu menurunkan barang-barang dari kapal tersebut. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa seorang pemimpin harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap rakyatnya. Sikap empati Napoleon terhadap awak kapal tersebut adalah contoh seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosional dan sosial. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Napoleon juga merupakan sosok pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain. Salah satu cara mempengaruhi orang lain ialah dengan bermodal keteladanan. Bagi Napoleon, seorang pemimpin harus menjadi teladan sehingga sikap, perkataan, serta segala tindak tanduknya harus tetap dijaga dan dikontrol. Napoleon selalu menjaga semua itu melalui sikap yang bijaksana, rendah hati, teguh pendirian, serta patuh terhadap hukum. Itulah beberapa bentuk gagasan kepemimpinan ala Napoleon Bonaparte.